Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah usaha tani. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Jagung, studi kasus usaha tani jagung Bapak Sulis di Kabupaten Tuban. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Tarisa Ardianti dengan NIM 117, selanjutnya Kelvin Septenur Arif dengan NIM 102, Fabela Ika Valentina dengan NIM 122, dan yang terakhir yaitu Wanda Ayu Farah Imani dengan NIM 120. Dan selanjutnya yaitu latar belakang. Kabupaten Tuban merupakan kabupaten sentra jagung yang juga menjadi kontribusi terbesar 7 terhadap produksi jagung yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Tuban memiliki produksi jagung total sebesar 500.966 ton pada tahun 2015. Kecamatan Singgahan menempati urutan pertama, di mana pada tahun 2015 kecamatan tersebut memiliki produksi jagung terbesar, yaitu 67.126 ton dengan luasan panen seluas 13.485 hektar. Kecamatan Singgahan ini memberikan kontribusi 13,2% untuk produksi jagung yang ada di Kabupaten Tuban. Menurut BPS Tuban tahun 2015. Salah satu desa yang terkenal dengan usaha tani jagung yang ada di Kecamatan Singgahan adalah Desa Saringembat. 1 tahun di Desa Saringembat biasanya dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam jagung sebanyak 3-4 kali di Tegal dan 2-3 kali di lahan sawah setelah melakukan penanaman padi. Hal tersebut didukung dengan kondisi alam yang subur serta adanya varietas jagung NK212 di Desa Saringembat, di mana varietas ini memang dikhususkan untuk daerah yang punya curah hujan rendah dengan waktu panen lebih cepat dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan jagung lokal. Yang selanjutnya yaitu rumusan permasalahan. Yang pertama, apa saja permasalahan dalam kegiatan usaha tani jagung? Dan yang kedua yaitu bagaimana kelayakan aspek finansial kegiatan usaha tani jagung yang diusahakan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu penentuan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Saringembat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Selanjutnya ada jenis data. Untuk yang pertama ada data primer yang diperoleh dari wawancara. Yang kedua ada data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan literatur yang terpercaya. Kemudian teknis analisis data. Data dianalisis menggunakan metode analisis data deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas permasalahan yang terjadi pada usaha tani jagung. Beberapa permasalahan yang terjadi pada usaha tani jagung ini antara lain ada curah hujan yang terlalu tinggi, luas lahan yang tidak memadai, kelebihan dan kekurangan air, serangan hama, gulma, dan penyakit, serta kurangnya penyuluhan dan pengetahuan para petani. Yang pertama, analisis net present value atau NPV. Net present value atau NPV adalah selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Proses perhitungan ini dilakukan dengan menghitung nilai pada saat ini dengan hasil yang diharapkan berdasarkan diskon rate yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan, nilai NPV sebesar 588.299,446. NPV dari kegiatan usaha tani jagung yang diusahakan lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Artinya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha tani milik Pak Sulis layak untuk dijalankan. Yang kedua, analisis BC ratio. Net BC merupakan perbandingan antara net benefit yang dilakukan dengan pendiskonan positif dengan net benefit yang telah dilakukan pendiskonan negatif. Berdasarkan hasil analisis data yang ada, dapat didapatkan nilai
gross BC rasio pada kegiatan usaha tani jagung milik Pak Sulis 1,108 dan nilai net BC sebesar 2,002. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai gross BC rasio dan nilai net BC lebih dari 1, artinya usaha tani milik Pak Sulis layak untuk dijalankan. Selanjutnya, analisis Internal Rate of Return atau IRR. Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan pengeluaran investasi awal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, didapatkan nilai IRR sebesar 24,867%, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku, yakni 9%. Dapat disimpulkan, jika berdasarkan nilai IRR, usaha tani jagung milik Pak Sulis layak untuk dijalankan. Selanjutnya yakni analisis payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Dengan kata lain, payback period merupakan rasio antara initial cash investment dengan cash inflow-nya yang hasilnya merupakan satuan waktu. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai payback period sebesar 1,02. Nilai tersebut menunjukkan bahwa investasi petani akan kembali pada tahun pertama kegiatan usaha tani. Nilai tersebut kurang dari nilai ekonomis dari alat yang digunakan, sehingga investasi yang ada cenderung cepat untuk kembali. Dapat disimpulkan, jika berdasarkan nilai payback period, usaha tani jagung milik Pak Sulis layak untuk digunakan atau dijalankan. Yang terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha tani jagung milik Bapak Sulis dikategorikan layak untuk dijalankan. Kelayakan usaha tani tersebut dapat dilihat dari nilai NPV sebesar 588.299,446, yang mana nilai tersebut lebih dari 0. Nilai gross B atau C ratio sebesar 1,108 dan nilai net B atau C sebesar 2,002. Kedua nilai tersebut juga lebih dari 1. Selanjutnya yakni nilai IRR sebesar 24,867%, di mana nilai tersebut melebihi nilai suku bunga yang berlaku, yakni sebesar 9%. Dan nilai payback period sebesar 1,02, artinya investasi dapat kembali pada waktu 1 tahun. Hasil tersebut menandakan bahwa analisis kelayakan finansial yang dilakukan dapat memenuhi berbagai kategori analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.